Saya baru betul-betul menyadari tentang pertanian organik. Saya nyadari organik juga bukan dari dulu, Bapak Ibu. Saya bertani organik itu baru tahun 2008. Ya cukup lama ya, 2008 sekarang sudah berapa tahun ya? 17 tahun ya, cukup lama lah. Cukup lama saya bergerak di situ. Dan saya dibully orang satu kampung. Gara-gara saya ngajari pertanian organik. Pernah suatu hari saya ngajar kelompok tani, Bapak Ibu, ada warga kelompok tani itu bilang begini ke saya, Pak, kita ini sudah zamannya maju, jangan dibawa ke mundur lagi. Ya serius, Bapak Ibu. Dari sana itu kenyataan yang ada. Akhirnya keluarlah konsep demi konsep tentang pentingnya pertanian organik, tentang pentingnya kata ibadah. Ayo ikut aku pergi ke Lego City. Berangkat menuju Bandara Lego City. Selamat datang di Bandara Lego City. Astaga, sungguh jet lag. Kenapa ini penting sekali, Bapak Ibu? Ayo kita jujur sama-sama. Bapak Ibu hidup dari kerjaan atau hidup dari rezeki? Rezeki atau kerjaan? Kerjaan itu hanya sarana, setuju atau tidak? Saya melihat banyak pegawai, Bapak Ibu, gajinya sama. Ada orang pegawai dengan gaji yang sama, dengan strata yang sama, rumah aja loh ada, kadang-kadang ada yang tidak punya. Betul atau betul? Tapi ada orang yang hidupnya lempeng itu malah bisa nabung banyak tanah. Betul atau tidak kira-kira? Kerjaannya jadi berkah. Pertanian pun sama. Saya luruskan yang mau pensiun, ingat baik-baik. Salah Bapak Ibu datang ke sini. Kenapa saya katakan salahnya Bapak Ibu? Yang pertama, jangan pernah berpikir bahwa pertanian itu dengan modal bisa berhasil. Nonsense. Pemerintah kita ini buka food estate, Bapak Ibu, triliunan. Negara kita kurang uang nggak kira-kira? Kurang modal nggak buka food estate itu? Jangan pulang gitu, Pak. Tapi yang jelas satu, mangkrak. Kenapa kok bisa mangkrak? Kalau berhasil kira-kira mangkrak atau tidak? Kemarin kita ditawari dari alumni BSM. Ada tanah nganggur negara 4 juta hektar. BSM siap atau tidak? Sampai saya dimarahi, Bapak Ibu. Ini Pak Bayu ini menghambat program kita. Bayangkan. Loh, kenapa saya kok menghambat, Bapak Ibu? Pak Bayu ini ngajari orang dilarang hutan. Mulai dari yang ada. Lah kalau semua berhasil nanti kan tidak laku ini uang hutangannya. Saya balik kalau begini, cukup aja. Kenapa kita harus mempersulit diri? Betul atau betul? Kapan boleh berutang? Boleh. Nanti kalau sudah siap. Saya katakan ke mereka, yang tidak punya tanah angkat tangan. Yang belum punya tanah angkat tangan. Tidak apa-apa, fine, angkat tangan. Berhasil dulu ya. Mulai dari apa yang ada. Pegang kata-kata saya. Nanti Bapak Ibu percayalah. Sudah banyak pemerintah daerah nawari itu, Jember itu pernah nawari 78.000 hektar. Ribu, Pak. Kemarin dari Jakarta ada yang minta 4 juta hektar. Yang keren dengan modalnya loh.
saya langsung tegas katakan kita belum waktunya. Bapak Ibu mau cepat waktu itu atau belum? Atau enggak? Kerjakan sama-sama ya. Pulang dari sini tidak ada waktu istirahat, langsung kerja ya. Goalnya hanya satu, Bapak Ibu berhasil. Berhasilnya di mana? Semua materi yang akan Bapak Ibu praktekkan besok, tolong dilakukan semuanya dan buktikan sampai ngerti. Saya yakin 100% tanahnya akan datang, modalnya akan datang. Kalau ilmunya sudah didapat. Tapi saya lanjutkan dulu. Bertani itu adalah ibadah. Ibadah kita itu cuma satu, Bapak Ibu, tujuannya masuk surga. Betul atau tidak kira-kira? Bapak Ibu, tujuan hidup di dunia mau kemana sih? Mau mati kan? Betul atau tidak? Kalau mati pengen ke neraka atau ke surga? Bisa masuk surga kalau apa? Kalau taat, bukan. Malaikat akan tanya ke Bapak Ibu, tugasnya sudah selesai atau belum? Bapak Ibu datang ke bumi ada tugasnya enggak kira-kira? Sudah pernah tahu tugasnya masing-masing? Bukan tani ya. Jangan tani dulu. Sebentar, saya luruskan dulu. Ini paling penting dan saya harus ulang berkali-kali. Siapa dulu yang pernah kepengen lahir ke bumi? Angkat tangan. Orang-orang jahat datang menyerbu. Mengapa mereka ingin menghancurkan peternakan susu itu? Tuhan ini tidak pernah kepingin dulu, Pak. Tiba-tiba keluar kan? Betul atau tidak? Orang tuanya Bapak Ibu dulu menginginkan Bapak Ibu seperti ini tidak wajahnya. Orang tuanya waktu buat itu gambar hidungnya nanti mancung sekali gitu ya. Warnanya kalau boleh putih gitu ya. Rambutnya yang bagus, yang lurus gitu kan. Muncul, begitu muncul itu sesuai prediksi orang tua atau enggak kira-kira? Enggak tahu. Berarti satu, kita ada bukan karena keinginan orang tua kita. Betul atau betul? Berarti Bapak Ibu ada keinginannya siapa? Gusti Allah. Tolong garis bawahi. Yang menugaskan Bapak Ibu lahir di bumi, yang kebetulan lahir di Indonesia juga, itu karena Gusti Allah. Berarti kalau ditugaskan punya misi atau tidak? Punya tujuan atau tidak? Nanti kalau mati pasti ditanya, sudah selesai belum tugasnya dikerjakan? Betul atau betul? Tugas kita apa? Ibadah itu pribadi, Bapak Ibu. Tugas kita itu adalah manfaat. Manfaat itu apa sih? Buah. Manfaat itu apa sih? Hasil. Ibadahnya Bapak Ibu itu berhasilnya dilihatnya orang, bukan tiap pagi, siang, sore, malam datang ke masjid atau tempat ibadah. Bukan cuma rajinnya sholat, rajinnya puasa, rajinnya ngaji dan sebagainya. Buahnya yang bisa dirasakan orang, memberi manfaat tidak ke orang lain. Betul atau tidak? Sebaik-baiknya orang adalah itulah tugas kita.
Kita lahir bukan untuk diri kita sendiri. Kita ada di bumi bukan untuk kehidupan kita sendiri. Bisa enggak kita itu menjadi berkah, menjadi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Dan itulah tugas kita. Kenapa saya singkat tani adalah tawakal, amanah, niat ibadah. Dan kenapa bangsa kita sampai membuat satu orang tua itu punya slogan, Bapak Ibu. Nah, kamu sekolah yang pinter supaya besok tidak jadi petani. Betul atau tidak? Siapa yang pernah dituturi orang tuanya begitu? Ini tetangga rumah loh Bapak Ibu. Ini satu kelurahan, satu desa dengan saya ini Bapak ini. Sama Pak, satu jalan, rumahnya di jalan raya. Serius Bapak Ibu. Kenapa orang tua kita sampai bilang begitu? Sehingga apa? Orang yang menjadi petani itu tanda kutip, kalau sudah tidak bisa ngelamar kerja di mana-mana, baru jadi lah kapan majunya? Betul atau betul? Akibatnya apa? Tanahnya pasti dijual. Tanahnya habis. Karena itulah saya betul-betul saya minta tolong dengan saya. Ayo kita melewati kemustahilan ini. Jangankan di desa Bapak Ibu, yang harusnya jadi petani nomor 1 itu siapa sih menurut saya? Sarjana pertanian. Betul atau betul? Profesor pertanian. Itu harusnya jadi petani dan peternak. Sekarang pertanyaannya satu. Yang sudah sarjana pertanian jadi petani atau tidak? Yang paling banyak, loh Pak, saya bergerak di pertanian. Jadi apa? Jadi pegawai penyuluh pertanian. Pernah bertani atau tidak? Ya tidak pernah. Makanya penyuluh pertanian tidak pernah didengarkan. Fair. Tadi ya jadi kelompok tani mulai 2008 tadi mana tadi? Bapak ya Pak ya? Kalau ada kelompok tani apa? Ada penyuluh data didengarkan atau tidak Pak? Alasannya satu, nggak pernah bertani aja kok ngomong pertanian. Betul atau betul Bapak Ibu? Loh, kalau kita mau ngajar pertanian juga, terus Bapak Ibu nggak mau praktek, itu namanya omong kosong. Omon-omon katanya zaman sekarang. Pakai Cbank itu mudah, buka rekeningnya mudah, ada transfer gratis sampai dengan 100 kali, dan ada bunga cair harian sampai dengan 6%. Emang lebih mudah bersama Cbank. Maka dari itu aku akan terus pakai Cbank, karena pakai Cbank membuat hidup lebih mudah. Terus yang kedua, kalau kita cuma petani yang sama, macul ya sama macul, hasil ya kadang untung kadang rugi, sering ndak untungnya. Ngajak orang bertani mau atau tidak yang diajak? Ndak mau. Karena itu goal saya jelas. Petani harus berhasil. Petani harus jadi miliarder. Petani harus bisa mengubah daerahnya masing-masing. Sulit, impossible untuk dilakukan. Tetapi ada satu celah yang bisa kita lewati, yakni bertahap, step by step, fokus, taat, tekun, setia.
hanya itu jalannya. Sulit tidak kalau begitu? Sulit sekali untuk berhasil. Sekarang saya balik. Kita semua orang beragama di sini. Bangsa kita percaya Pancasila nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Bersyukurlah pemimpin bangsa punya satu kekuatan, ketuhanan itu dijadikan nomor 1. Pertanyaan kedua satu, Bapak Ibu. Kalau kita mau masuk surga, itu mustahil atau tidak sebenarnya? Saya mau katakan jujur, kalau orang kan seringkali katakan masuk surga itu lebih gampang, betul atau tidak? Oh, belum pernah masuk surga kok mau masuk surga. Ujiannya di mana? Di sini dulu nih. Jangan berharap surga yang di nanti yang belum kelihatan. Pertanian itu membawa surga ada di bumi. Percaya enggak Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu ketika sudah berhasil, apa yang Bapak Ibu buat, orang akan berkata seperti hidup di surga, padahal belum pernah masuk surga. Saya mau tanya jujur, ketika Bapak Ibu dulu yang tua, saya tanya dulu yang tua dulu. Ketika dulu muda, cita-citanya punya tanah luas atau sempit Pak? Tanah lu, ada apanya Pak tanahnya ini Pak? Ada rumah pasti, betul ya? Terus di sampingnya ada apanya Pak? Ada kolam. Terus ada apa lagi Pak? Ada buah, ada ternak, betul ya? Ada sayur, ada sawah, ada padi. Itu kan cita-citanya semua orang. Tahu enggak Bapak Ibu, yang membuat cita-cita sama ini sama atau enggak kira-kira semuanya begini? Itu adalah suasana surga. Karena hati kita sedang merindukan surga. Dan ini cita-cita semua orang loh. Betul atau betul? Enggak, siapa yang tidak punya cita-cita begini, ada enggak? Cita-cita punya rumah luas, betul ya? Ada kolamnya, betul? Ada ternaknya, betul? Ada buahnya, betul? Ada sayurnya, semua tinggal ada kan? Nah itulah surga. Kalau kita diceritani surga gimana? Ada air gemericik, betul ya? Semua tersedia, betul atau tidak? Sebelum kita bisa masuk ke surga sungguhan Bapak Ibu, ciptakan surga di bumi. Supaya apa? Kalau ditanya enak. Kenapa kita harus buat surga di bumi? Besok kalau masuk surga biar tidak kaget. Wow, ini tugas saya dulu di bumi. Jadi seandainya di sana disuruh ngarit itu ya biasa ngarit gitu loh. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang kepingin membelinya. Saya ketemu orang-orang kaya yang sangat kaya. Mereka bisa beli tanah luas, bangun villa di tengah-tengahnya, bangun peternakan, bangun kolam, bangun semuanya. Dan yang hebat lagi satu, semuanya mangkrak. Sudah sering ketemu atau belum? Kenapa kok bisa mangkrak? Karena sulapan.
Tidak proses, tapi kepengen instan. Halo, di bumi tidak ada yang instan. Ingat baik-baik, tujuan kita bertani untuk persiapan kita masuk ke surga. Kenapa tani itu saya katakan ibadah? Yang pertama, Bapak Ibu sedang buat makanan. Makanan bukan hanya makanan, tapi makanan adalah obat. Obat untuk apa? Menyembuhkan. Tetapi ketika dasar Bapak Ibu salah, bertani itu yang penting dapat uang. Betul atau tidak? Menghasilkan apa? Racun. Menyebabkan apa? Mana yang Bapak Ibu sedang pilih? Gara-gara saya kepingin tanaman saya berhasil, tanah saya rusak. Tanaman saya kasih racun. Yang makan manusia atau binatang? Kira-kira kalau yang dikasih itu racun timbul residu enggak? Pasti atau tidak? Kita beri racun. Hasilnya apa ke depan? Penyakit. Kalau dua gambaran ini kita lihat sama-sama, kenapa kita harus berubah? Ini alasannya. Dan minta maaf Bapak Ibu. Iman kita menentukan kita di sini atau di sini. Berani tidak kita komitmen? Saya percaya adanya Tuhan. Karena itu saya mau melakukan yang terbaik walaupun rugi. Dan itulah yang saya sebut jihad. Dan itulah yang saya sebut jihad. Berjuang di dalam kebenaran walaupun hasilnya mati. Ketika saya dulu bangun pertanian Bapak Ibu, lebih dari 10 tahun, saya bilang ke tim saya, kita akan berjuang dan pasti kalah. Nah, sudah konyol atau tidak kira-kira? Kita akan berjuang dan pasti mati. Ya tinggal waktu saja. Tapi yang hebat satu, harusnya mati, harusnya bangkrut, tapi tambah besar. Konyol atau tidak kira-kira? Kok wajahnya mencurigakan? Saya pernah podcast sama Pak Bambang ya. Saya bilang, bisnis saya banyak yang rugi daripada yang untung. Harusnya secara logika Bapak Ibu, kalau bisnisnya rugi, itu perusahaannya besar atau tambah bangkrut. Saya ulangi ya, kalau bisnis saya rugi, perusahaan tambah besar atau bangkrut? Pasti atau tidak? Tapi karena saya berkata, saya hanya mau melakukan yang benar. Saya hanya mau mengerjakan yang baik. Karena tujuan saya adalah ibadah. Percayalah Bapak Ibu. 80% bisnis saya rugi. Tetapi bukan bangkrut, tapi tambah besar. Konyol atau tidak? Nggak nalar ya? Masih bingung ya? Nggak mudeng kan? Mau rugi kok tambah gede, gitu kan? Saya tunjukkan, saya kasih ilustrasi. Siapa di sini yang pernah pelihara sapi? Ada? Untung atau rugi, Pak? Oh, masih pemula. Yang sudah lebih dari 5 tahun. Atau 2 tahun deh, atau 3 tahun gitu. Pernah Pak, berapa tahun Pak?
Sudah untung berapa Pak? Loh, Bapak kok jujur sekali gitu sih. Rugi ya, karena nggak pernah dihitung. Ya nggak tahu. Berapa lama Pak pelihara sapi Pak? Untung Pak? Nah, ini jujur. Oh iya, saya cuma ngarit aja. Ya. Kenapa kok bisa nggak rugi Bapak Ibu? Karena nggak usah dihitung. Ayo ikut aku pergi ke Lego City. Berangkat menuju Bandara Lego City. Selamat datang di Bandara Lego City. Astaga, sungguh jet lag. Itu bisnis atau bukan? Saya tunjukkan, ini sesama daerah, sesama orang Dawar Blandong, Mojokerto. Itu tempat paling miskin di Mojokerto Bapak Ibu. Tempat kami, ya Pak ya. Yakin percaya itu Pak ya? Percaya. Kalau ada pejabat masuk kecamatan saya itu berarti di kota, dibuang. Bapak Ibu percaya, bangun pondasi di tempat kami itu sudah sama dengan bangun satu rumah di kota. Betul Pak ya? Karena tanah kita itu kalau hujan jalan pakai sepatu, sepatunya ketinggalan Bapak Ibu. Kalau musim kemarau kaki kita tuh masuk nelo, pecah tanahnya. Jadi bangunan itu kalau tidak kuat di pondasi roboh, pecah. Karena itu pondasi itu nilainya satu rumah. Tapi yang keren satu, rumah di daerah kami Bapak Ibu, semua hampir, ya 80% lah, sudah rumah beton. Tahu tidak caranya mereka bisa bangun rumah? Yang pertama, pelihara sapi. Bangun rumah itu butuh waktu 15 tahun. 5 tahun pertama melihara sapi itu cuma jadi pondasi. Betul Pak ya? Dibiarkan dulu. Mengalami kemarau, penghujan, 5 tahun berikutnya berdiri tembok bata sampai genteng. 5 tahun berikutnya finishing. Jadi rumah orang sana pasti kalau dipaku itu tidak bisa. Dan ini serius Bapak Ibu. Kenapa daerah yang miskin, daerah yang tandus bisa bangun rumah sekuat itu? Karena sapi. Di tempat kami itu punyanya cabai. Cabai itu uangnya panas. Kalau diberikan sapi, mati. Itu mitos atau enggak saya tidak tahu, tapi itu kenyataan. Jadi sapi yang hidup-hidup itu karena ngarit ya nggak pernah dihitung tadi itu. Loh serius Bapak Ibu. Saya itu meneliti ketika saya jadi mahasiswa dulu. Saya pelajari strata sosial, ekonomi desa itu betapa hebatnya perjuangan mereka. Ini fair, serius. Nah, kembali ke sini. Kalau kita beternak Bapak Ibu, itu hukumnya rugi kalau dihitung. Kenapa tahu rugi? Karena ada anak. Kalau bilang analisa itu bisnis atau apa? Bisnis. Jadi, pertanian itu tidak bisa dianalisa. Selalu rugi. Itu kenyataannya. Tetapi kan satu, loh Pak, kalau semua tidak bisa dianalisa, anak-anak muda tidak ada yang mau jadi petani, betul atau tidak kira-kira? Anak-anak muda maunya namanya hitungan, rasional atau tidak, atau halu.
istilah anak-anak sekarang itu nyebutnya halu. Kenapa semua materi saya akan saya hitung detail seperti itu, Bapak Ibu? Karena apa? Supaya kita tidak disebut halusinasi, berhayal. Dan kenapa analisa bisnis ini tidak pernah untung? Ini kenyataan. Kalau dihitung rugi, betul ya Pak ya, rugi Pak ya. Tapi satu, kalau analisa bisnis itu rugi, kalau ternaknya bidangnya hanya satu. Contohnya, saya hanya menjadi peternak sapi, rugi Bapak Ibu. Saya pelihara sapi, Bapak Ibu. Saya hitung pakai kalkulator apapun, rusak kalkulatornya. Di kalkulator ini salah ini. Betul enggak? Rugi terus kok. Saya sarjana ekonomi, jurusan akuntansi. Orang tua saya itu sampai bilang ke saya, kamu loh kuliah akuntansi enggak bisa ngitung-ngitung gitu. Kenapa enggak bisa ngitung Bapak Ibu? Karena rugi. Sudah tahu rugi dilanjutkan, konyol, betul atau tidak? Kalau seandainya saya berhenti pelihara sapi, terus saya mau ngajar orang pertanian, orang percaya atau enggak sama saya? Ya enggak mungkin dipercaya. Saya mau bilang ke orang tua saya, Bu, gini loh. Bapak kan tahu orang tua saya ya. Bapak orang tua saya itu, wes hebat Bapak. Hebat gitu lah. Analisanya jago, pinter gitu. Jadi ketika saya pelihara sapi dan rugi, itu orang tua saya marah sama saya. Kamu tuh kuliah kok gak bisa ngitung. Saya mau bilang, nah kalau saya mundur, orang di belakang saya yang mau saya ajari pertanian, mau saya ini mau bangun pertanian dan peternakan, bagaimana? Akhirnya pilihan saya satu Bapak Ibu. Saya yakin perintahnya Gusti Allah itu tidak pernah salah. Setuju atau tidak kira-kira? Gara-gara analisa sapi saya rugi. Saya puasa Bapak Ibu. Saya tiduri itu kandang sapi. Tidur di kandang sapi 3 hari. Di check out sekarang juga ada HP, earphone, dan monitor. Yuk, buruan di check out sekarang juga. Karena di TikTok live flash sale semua item di bawah 100.000. Adanya apa? Ini videonya. Papa juga kangen kalian. Ini mirip banget ya kalau kayak Babe lagi kerja. Iya, ada acara hari raya tuh, Pak. Saya. Dia sama Babes. Pakai si Bank itu mudah mau, buka rekeningnya gampang, dapat transfer gratis 100 kali. Coba aja, Ji. Sapi dengan sapi tidak maksud saya. Rumah saya itu di kota, orang tua saya itu di desa, kandang saya di belakang orang tua. Jadi saya tidur di sana, saya lihat itu sapi pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Sampai suatu hari akhirnya muncul kesimpulan. Kita harus bisnis itu yang pasti. Itu hukum. Saya lihat sapi, yang pasti dari sapi itu apa? Kohe, betul ya? Makan. Sama kencing. Nah, sudah. Makan ini biaya. Betul atau betul? Kohe dan urin itu adalah bonus. Betul atau tidak ini? Ketika saya tahu yang sapi itu yang pasti hanya 2, urin dan kohe. Ya sudah, saya ambil waktu. Saya jadi orang taat. Taat itu T-nya ditendang, tetap taat. Coba dibalik. Iya kan? T-nya taruh belakang, open lagi, taat lagi. Jelek lagi, tata jadinya itu. Ditata. Gara-gara urin dan kohe ini Bapak Ibu, akhirnya saya jadi orang bodoh. Orang taat itu adalah orang bodoh. Saya ulangi. Orang taat itu adalah orang bodoh di depan manusia. Tapi orang taat
itu disayang Gusti Allah. Setuju atau tidak? Orang taat itu sama orang dunia dikatakan bodoh atau pintar? Bodoh. Tapi sama Gusti Allah itu dikasihani. Saya taat ini aja Bapak Ibu. Ini sudah dapat nur hidayah ini ceritanya ini. Saya taati, saya tampung ini kohe sama urip. 1 tong penuh, besok 1 tong lagi penuh, 1 tong lagi penuh, sampai 3 tahun. Lama atau sebentar? Sampai ngumpul 50 ton. Banyak atau sedikit? Konyol atau tidak? Sebentar saya tanya, konyol atau tidak ini? Rasional atau tidak? Tidak rasional. Kenapa saya katakan tidak rasional? Karena saya mempercayai Tuhan. Mempercayai Allah, mempercayai Tuhan itu rasional atau tidak Bapak Ibu? Saya mau katakan jujur, ini tidak rasional. Dan ketika 3 tahun itu cobaannya lebih berat. Sampai saya kalau ditelepon orang tua itu tidak berani angkat. Mau saya jawab, saya disuruh Gusti Allah, mau kok cek ada hemat. Betul atau tidak? Akhirnya lebih baik saya menghindari daripada digegeri. Karena tidak bisa jawab Bapak Ibu. Fair. Dari 50 ton ini saya uji coba. Saya uji coba terus menerus, tidak pernah berhenti. Pertama jadi pupuk, saya jual 2.500. Laku cuma cukup untuk beli toren, beli tandon air. Saya naikkan 5.000. Ya laku tapi sedikit. Saya naikkan lagi 10.000. Nggak laku sama sekali. Sebentar saya tunjukkan. Ini laku untuk beli toren. Ini laku untuk beli toren. Ketika saya naikkan 10.000, tidak laku sama sekali. Ini kurang lebih 1 tahun. Setelah itu, teman-teman ini bilang ke saya, Pak, salah harga balik. Terus kalian jual berapa enaknya? Jual aja 100.000. Lebih gila enggak kira-kira? Coba nalar Bapak Ibu. Ini rugi atau untung bisnis saya? Berapa tahun? 3 tahun sama itu yang 4 tahun lebih sedikit. Betul ya? Harusnya bangkrut atau tidak? Harusnya bangkrut kan? Tapi dikasih ini rezeki nih. Nambah toren. Tambah besar atau tambah sedikit? Tampungannya maksud saya tanda besar. Begitu, paham ya? Begitu sudah 10.000, tidak laku setahun. Waktu kejadian ini saya tidak bisa terima Bapak Ibu. Kenapa kok saya tidak bisa terima? Kenapa kok tidak tak jual 10.000, tidak ada yang mau beli? Ingat baik-baik, jalannya Gusti Allah itu berbeda dengan jalan kita. Karena kita ini kebodohan manusia. Maksudnya Gusti Allah setelah saya tahu, Bapak Ibu, oh ini ternyata dieging namanya. Tahu eging? Dituakan. Tahu anggur Bapak Ibu? Anggur itu yang lama atau yang baru yang mahal? Lama itu kenapa bisa mahal? Karena dieging. Dituakan. Disimpan. Jadi ketika saya kasih harga ini disuruh istirahat, tidak jual selama setahun. Maksudnya Gusti Allah itu disimpan. Kalau total ini ketemulah 3 tahun lebih Bapak Ibu.
Kenapa saya katakan 3 tahun? 50 ton itu bukan karena apa? Karena tempat saya sudah penuh. Kotoran sapi waktu itu cuma 7 ekor. Setiap hari itu 210 kilo loh. Coba lo bayangkan kotoran sapi aja saya timbang, itu kan sudah nganggurin orang tuh Bapak Ibu. Kencing itu loh saya tadai sama di ember itu loh. Kalau ada sapi kencing saya lari, saya set ini loh. Sehingga saya ketemu setiap hari kencingnya sapi itu 14 liter sampai 20 liter. Sudah orang nganggur konyol itu loh saya ini. Dari sana saya simpen. Jadi kalau sehari di total itu anggap aja 50. Kalau sapi 7 sehari 350. 1 bulan itu sudah 10 ton. 5 bulan itu sudah penuh. Harusnya. Tapi kenapa bisa sampai 3 tahun? Karena tandonnya tidak ada, tornya tidak ada sambil beli. Begitu sudah genap 50 ton, tidak bisa jual. Saya tidak ngerti, maksudnya Gusti Allah itu disuruh nyimpen dulu supaya stabil, supaya agingnya terjadi. Begitu sudah 1 tahun, saya ingat barang ini lagi. Saya bilang teman-teman, ini saya punya pupuk, waktunya jual ini harusnya ini. Dulu berapa Pak? 10.000, ada yang beli? Tidak ada. Ayo kita ganti harga aja. Berapa? 100.000. Harusnya laku atau tidak? Mau 10.000 aja tidak laku kok dijual 100.000. Betul atau tidak? Ternyata bangsa Indonesia itu satu Bapak Ibu. Kalau dikasih murah itu tidak percaya. Betul atau betul? Kalau dikasih mahal baru yakin. Begitu kita jual 100.000, 50 ton itu habis 1 tahun. Larisnya minta ampun. Sampai kalau mau beli itu inden. Kenapa inden? Ini kan sudah jadi pola, betul atau tidak? Buatnya berapa lama? 3 tahun. Jadi kenapa harus inden? Wong buatnya aja 3 tahun. Paham maksud saya di sini? Nah ini hebatnya Bapak Ibu. Begitu orang tua saya tahu ini, ya kalau gitu ternak sapi yang banyak, bayangkan. Bapak Ibu tahu nggak nilainya ini berapa? 5 miliar.